Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 6 November 2021. Sabtu pertama dalam bulan November yang diinisiasikan sebagai Sabtu para Imam. Kita berdoa untuk para imam kita, semoga mereka senantiasa setia dan penuh dengan sukacita dalam setiap karya pelayanan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Happy weekend untuk kita sekalian. Beberapa waktu ini pemerintah gencar-gencarnya membuat tes dan sistem untuk membangun integritas dan profesionalisme dari ASN, yakni para aparatur sipil negara. Di seminari, pembangunan integritas masuk dalam pembinaan calon imam. Bahkan sejak di seminari menengah, kami sekalian dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kalau di seminari ketahuan nyontek, tidak ada privilege apapun, langsung keluar. Jika menjadi troublemaker dan tidak dapat hidup bersaudara, alias malah di seminari jadi tukang pukul, suka membuli, tanpa tedeng aling-aling langsung drop out. Inilah pembinaan yang diajarkan di seminari, agar kelak calon-calon imam sungguh menjadi imam yang berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, persaudaraan, dan kasih. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini meneruskan firman Tuhan yang kemarin. Jika kemarin kecerdikan bendahara dipuji oleh Yesus, kini Yesus memberikan penegasan bahwa hendaklah para pengikutnya memiliki kecerdikan untuk dapat mempertanggungjawabkan apa saja yang dipercayakan. Orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, maka akan dipercaya juga dalam hal-hal yang besar. Tanggung jawab seperti inilah yang perlu disadari oleh para pengikut Yesus. Maka Yesus berfirman, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Hendaklah tanggung jawab dalam menunaikan semua perkara dalam hidup yang kita emban menjadi sebuah integritas.
Integritas dari kata Latin integer, yang berarti memiliki prinsip dan kehendak yang kuat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, orang yang berintegritas akan memegang teguh prinsipnya dan tidak goyah dengan godaan-godaan mamon. Orang yang berintegritas senantiasa mengarahkan hidupnya pada kebenaran, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan loyal pada tanggung jawabnya. Mari kita bertanya dalam diri, apakah dalam hidup ini kita telah menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, punya kehendak kuat untuk ikut Kristus dan setia di dalamnya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.